Oke guys, come back with me Jeremy di channel Synix Metro Data Indonesia. Kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara menginstal Forcepoint Security Management Center Appliance. Jadi ada di video saya sebelumnya yang mengajarkan untuk install SMC di atas OS ya, CentOS ataupun Windows. Nah, sebenarnya SMC Appliance ini jadi sebenarnya bedanya tidak butuh lagi untuk OS-nya ya. Jadi dia udah langsung ISO yang langsung bundling di atas OS. Jadi semacam application langsung dia seperti itu. Oke. Tapi sebelum kita mulai nanti teman-teman bisa like and subscribe dulu channel Synix Metro Data Indonesia. Kalau nanti ada mau diskusi, bertanya, komen, silahkan komen di bawah ya. Dan yang mau selalu update dari kita, loncengnya tolong ditekan dan dibunyikan sehingga selalu dapat update yang terbaru dari Synix Metro Data Indonesia. Oke? Nah, untuk biasanya kalau teman-teman mau bangun, rekomendasinya sebenarnya untuk memori itu minimal 8 GB. Ya, minimum. Untuk prosesor tergantung ya, minimal 4 lah ya, sekarang hari gini 4 vCPU. Lalu harddisk itu minimal sebenarnya 120 GB. Ya, jadi saya gunakan 200 GB di sini ya. Network disediakan satu ya atau dua terserah ya. ISO-nya jangan lupa di-download dari support.forcepoint.com. Jadi untuk teman-teman yang mau download, installernya ada di situ. Oke. Sekarang saya langsung power on aja di sini semua ya. Ini bisa mau dicoba di atas VirtualBox, mau bare metal pun nggak ada masalah, dan yang lain-lain ya. Ini prosesnya nanti agak sedikit panjang, berbeda dengan yang SMC yang pernah saya buat videonya ya. Nanti kalau mau perbandingannya ada di linknya, ada di deskripsi nanti ya. Oke, kita mulai langsung saja ya. Installernya dia akan langsung seperti ini ya, tanpa GUI. Nah ini kalau ini tanpa GUI, jadi akan wizard seperti DOS. Jadi buat teman-teman yang lebih suka mungkin tampilan tidak terlalu GUI ya, bisa menggunakan ini sebagai opsi. Oke. Nah, di sini ada Welcome to the SMC Appliance Installer SMCA 6.8.0 dash 10905 ya. Welcome. What would you like to do ya? There is three option. Jadi teman-teman tiga opsi. Automatic install of SMC appliance on the first disk, or secure wipe with automatic install of SMC appliance, or the third one is the exit installer and start the system shell. Which one yang akan kita pilih? Which one? Oke. Aku pilih E, automatic install ya. Are you sure you want to erase and reformat first disk? All information will be lost in the first disk. Erase and reformat first disk. Nah, ini harus dibaca teman-teman di sini. Please notice the case sensitive, the caption is case sensitive in here. So don't be wrong ya. Jangan sampai salah. Don't be slip ya. Jadi teman-teman, if you must type the right correct sentence. Erase with the big E or capital E. Yes, you see in here, yeah, and enter. Labeling and partitioning this. Jadi case sensitive ini berpengaruh. Teman-teman harus benar-benar lihat. Karena kalau salah sedikit, I-nya tadi I kecil or you small caption in I, itu hasilnya akan beda. Akan terjadi error. Ya. Oke, prosesnya dia kan sudah dimulai. Ini kalau mungkin nanti akan sedikit ketika proses installnya itu sekitar 10-15 menit. Mungkin di situ akan saya sedikit cut ya. Jadi teman-teman nanti bisa ditunggu sekitar 10-15 mungkin ya, at least kalau mungkin prosesornya teman-teman lebih kecil mau ngetes mungkin 20 menit ya. Nanti di situ akan saya sedikit cutting. Jadi paling nanti saya akan hanya ambil sekitar 5 menit pertama atau 5 menit terakhir gitu. Jadi teman-teman tidak terlalu lama di video ini. Nanti bisa dicoba aja.
Oke, sekali lagi tadi buat teman-teman, baik yang mau tanya, diskusi, silahkan ada di kolom komentar. Terus mau yang dapat update dari kita selalu dari Dasanex Metro Data Indonesia, itu silahkan tekan lonceng ya di kanan bawah dari layar ya, untuk dapat update yang terbaru selalu dari Sanex Metro Data Indonesia. Dan untuk yang belum subscribe, subscribe sekarang karena selalu akan dapat update-update terbaru tentang teknologi dari semua barang yang ada di Sinex Metro Data Indonesia. Ya. Oke. Di sini prosesnya memang agak sedikit lama karena ini SMC appliance itu seolah-olah dia udah dibundling ya. Jadi dia akan sedikit uh, nginstall seperti nginstall Linux kernel ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali Linux kernelnya. Jadi emang ini lebih takes time daripada SMC yang pernah saya install. Nanti linknya ada di link deskripsi ya, yang pernah saya install seperti apa, linknya seperti itu. Nah, sekali lagi buat teman-teman, fungsinya sama. Fungsi SMCA nanti hasil dengan SMC sama. Yang membedakan di versi 68 ini, kalau waktu di versi sebelumnya, ini sekedar informasi, waktu versi 6.5 or 6.6 itu, dia tidak bisa web, berbasis web. Tapi di 6.8, it support for the web base langsung. Ya. Jadi kalau yang teman-teman lihat video saya yang di SMC itu harus diaktifkan webnya karena dia harus punya TLS-nya ya, TLS certificate. Kalau di sini dia langsung aktif nanti port 8085-nya. Dari situ teman-teman baru bisa ganti. You can change anytime after you access the web in port 8085. Oke. Jadi teman-teman bisa pilih semuanya plus minus gitu. Kalau yang teman-teman lebih senang ingin bermain bisa ngoprek, mungkin SMC lebih enak. Disknya mau dikembangkan seperti apa, mau ditambahkan mungkin dengan masuk dari Linuxnya bisa. Tapi kalau yang ini, teman-teman mesti state di awal satu kali. Itu kelemahannya. Jadi kelemahannya ada di situ. Nah ini prosesnya mungkin akan sedikit lama. Tadi saya bilang untuk teman-teman silahkan luangin waktu kalian sekitar mungkin install ini sekitar 30 sampai 30 menit sampai 1 jam. Ya, total keseluruhan dari teman-teman menyiapkan infrastruktur sampai kepada selesai install. Oke, sekarang masuk fase installing Grab. Ya. Oke, di sini kita akan reboot yes ya with the caps Y ya. Hati-hati sekali lagi ini case sensitive. Ya. Nah ini akan udah mulai proses wizardnya. Tadi jadi itu semacam proses untuk install repositorinya di Linuxnya. Nah sama kayak yang di SMC biasa. Bedanya di sini teman-teman tidak perlu menyediakan OS. Ya proses ini akan sekitar total mungkin 30 menit. Oke. Sekarang kita masuk ke wizardnya, set keyboard layout ya. Untuk set keyboard layout saya gunakan yes saja ya, with the caps big Y, caption big Y, and I choose quit to accept with the Q ya. Okay, I already choose Q. Yeah, you see in here. Yes. Do you accept the EULA agreement? Type the yes in here ya. Sekali lagi tolong diperhatikan case sensitive. Please notice the case sensitive caption. Okay. Done. Okay, this is a code name. Code name it's for the login, for the SMCA login. Okay. Let's say I choose admin force point. Okay, it's just for the 8. Let's say admin. Ya, passwordnya let's choose with the combine with the 10 character long and include at least one number. Ya, jadi untuk passwordnya teman-teman bisa gunakan 10 karakter. Di dalam 10 karakter at least ada satu satu angka maksud saya. And Y, yes, big Y.
And for the bootloader password, I don't set anything, just yes and no. I mean no in the bootloader password, and yes again. But you can create the bootloader. We can choose this yes, I mean and no, yes, no, and yes. Secondary configuration management if you want to SMC with the HA. Okay, choose the Ethernet, yeah, choose your NIC. Okay, I choose my NIC and type your IP address. Let's say 192.168.5.123, and the network mesh based on your network, and your gateway additional, and the DNS, I choose the same, yeah. Okay, and okay to proceed with the setup, yeah. I yes, no, or back with the B. Okay, pick Y, host name. Okay, choose the host name that you want. Okay, pilih yang teman-teman mau seperti apa. Okay, the tricky one is in here. Okay, time zone is set as UTC. Yeah, it's the correct. You can choose Y, and you see there's in here Monday, June 29, 10:14:51 UTC 2020. Is this the correct time or no? You can compare to your PC or to your server. Yeah, if the correct time, you can just yes, time setup complete. If no, you can choose N, and I choose keep, and yes again. Be careful once again. Please notice the caption. This case sensitive. Okay, the launching installer, it will be running in from here. It will be 10 to 15 minutes. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Hati-hati dengan case sensitive. Teman-teman bisa pilih sendiri mau seperti apa. Nah, untuk yang tricky yang di jam tadi itu harus teman-teman sync. Kalau ada punya tadi NTP server atau DNS server atau AD server, silahkan di sync ke IP tersebut. Jangan ragu-ragu. Oke, itu sebagai opsi saja karena saya di atas workstation, ya, VM workstation. Jadi mengikuti PC saya. Jadi teman-teman bisa set sendiri. Kalau tidak sesuai dengan waktu teman-teman yang tadi, silahkan set dengan no. Nanti pilih Asia, Asia, lalu Indonesia untuk yang region time Indonesia, lalu Java, ya, Java Sumatera, ya. Oke, and if you habis yes, nanti teman-teman kalau sudah di situ, biasanya waktunya masih selisih tuh, karena dia mengikuti UTC. Karena dia mengikuti UTC, biasanya dia akan maju 7 jam. Berarti dia akan jam 5 sebenarnya. Nah, itu akan biasanya teman-teman pilih N lagi, no, nanti teman-teman akan masukkan lagi. Ada formatnya di situ. Formatnya kalau saya tadi salah itu mon, mm, dd, dd, hh, mm, yy dot second, ss. Jadi itu sebenarnya dari mon, days, hour, minute, year, dot second. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Kalau sudah seperti itu, tinggal diikutin saja. Nanti setelah itu dia akan, setelah selesai, dia akan ngasih lihat lagi, oh jamnya sekian, sudah cocok. Mau beda 1 menit atau 2 menit dengan jam yang ada, terserah, nggak apa-apa. Tapi asal jangan sampai beda hari, karena nanti lognya akan berantakan semua kalau. Nah, di sini juga SMCA, lognya langsung terinstall. Itu kelebihannya. Jadi ini untuk yang sistem simple, bukan yang untuk kelebihan yang dengan SMC perbedaannya lognya bisa dipisah. Kalau di sini lognya sudah menjadi satu, dia tidak bisa dipisah, dia dalam satu server, SMC dan log jadi satu, ya. Jadi itu ada kelebihan kekurangan. Nanti kalau mungkin ada teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan boleh diskusi di kolom di bawah ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh dikirim ke kita. Oke? Sementara kita tunggu sekitar 10-15 menit. Silakan bagi teman-teman sekali lagi yang mau subscribe channel kita, silahkan subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan untuk dapat update-update terbaru dari Cynix Metro Data Indonesia.
ini. Oke, prosesnya masih berjalan untuk installing Security Management Center. Ya, teman-teman bisa tunggu sekitar 10-15 menit. Oke, proses tadi instalasinya sudah normal kembali, ya. Di sini servisnya kita akan proses rebooting ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, dia akan prosesnya akan reboot ya. Engine-nya akan reboot, VM-nya atau servernya. Jadi teman-teman bisa tunggu di sini ya. Nah, seperti ini dia akan reboot. Kita akan kembali reboot ya. Jadi prosesnya ini pas instalasi pasti dia akan reboot kembali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini normal ya. Ditunggu saja, prosesnya nanti akan saya kasih lihat sampai selesai. Kalau teman-teman mau scroll ke bawah, nah, bisa lihat di sini ya prosesnya. Nanti dia akan sampai log servernya dibikin up, service SMC-nya dibikin up, baru nanti kita bisa akses harusnya. Ya mungkin ini akan sedikit text time juga, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mulai belajar untuk SMCA, biasanya saya rekomen ini paling gampang untuk belajar install SMC. Nah, untuk kalau yang kalian sudah mungkin agak mahir dengan SMC yang biasa di atas OS, kalian install OS dulu baru SMC, itu mungkin lebih gampang karena di situ nanti udah main GUI dan apapun lebih gampang. Tapi terserah, kadang ada yang orang lebih prefer, oke, gue mungkin lebih senang main dengan Linux base gue kuat, silahkan, itu nggak apa-apa ya. Oke, dia akan starting Forcepoint NG-FW Management Server ya. Ini akan, makanya saya bilang akan sedikit text time, jadi buat teman-teman sabar aja, luangin waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam lah kurang lebih, mungkin 45 menit ini akan sudah selesai ya. Dengan settingnya tuh teman-teman juga nanti harus benar juga ya gitu. Ini akan prosesnya sama, jadi kalau nanti di appliance-nya Forcepoint versi V-Series itu akan harus masuk lewat iDRAC. Sistemnya sama, teman-teman mau buat pakai Rufus, nanti di mounting ya sama aja. Sekarang log servernya, servisnya mau di up sama dia ya, akan proses. Ketika sudah, biasanya teman-teman bisa ngetes ping ke server yang dituju, misalnya kayak tadi aku menggunakan ini ya, biasanya nanti seperti di backup. Oke, nah ini prosesnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek di SMC login, masukkan akun yang tadi admin, lalu password yang udah teman-teman pilih. Nah ini udah jadi ya. Teman-teman tinggal ke browser misalnya, masukkan HTTPS, lalu masukkan dan langsung ke port 8085 karena dia langsung sudah aktif ya. Dulu ini tidak ada di versi sebelumnya, sebelum 68 ini tidak ada, tapi setelah 68 service ini sudah langsung up ya. Jadi inilah cara install Forcepoint NG-FW Security Management Center. Loginnya pun sama dengan teman-teman yang menggunakan akun tadi ya. Mohon diingat, dicatat IP-nya pun juga portnya 8085. Setelah ini teman-teman bisa rubah. Kalau saya nggak mau 8085, saya mau 8058, boleh aja. You can choose all the port that you want untuk web. Nah
itu ada di video saya juga yang lain untuk setting webnya. Jadi teman-teman bisa pilih, itu tergantung dari teman-teman seperti apa maunya nanti. Nah ini tampilannya akan sama seperti SMC, cuman ini lebih dipermudah. Cuman di sini bedanya teman-teman tidak bisa memisahkan log server. Jadi ini biasanya untuk mungkin deployment yang tipikal kecil, ya di sini kita sudah bisa. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau diskusi, tanya, jawab silakan di kolom komentar di bawah ya. Lalu untuk yang mau tanya ke kita atau nanti mau hubungi kita juga boleh, silakan kontak ke Synex Metro Data Indonesia. Ya kita akan sedia membantu untuk semua pertanyaan yang ada di Forcepoint, khususnya Forcepoint bisa ke saya, Barakuda dan lain-lain. Nanti ada teman-teman saya yang lain yang bisa membantu. Nah, ini adalah tampilan start dari Forcepoint NGV Security Management Center. Jadi teman-teman bisa gunakan ini, ya simpel sekali. Nah kalau home-nya juga sudah ada di sini ya, teman-teman nggak perlu takut. Itu semua persis mirip, tidak ada bedanya sama sekali. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya, Jeremy, saat ini. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya tadi, silahkan kolom komentar di bawah, kita buka diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau butuh guidance dan lain-lain, bisa tanya ke saya, bisa juga, atau mau lihat langsung di support.forcepoint.com, itu juga ada. Nah yang mau dapat update-update terbaru video dari kami, tutorial, silahkan subscribe channel kita dan aktifkan loncengnya. Oke, itu aja mungkin untuk dari saya sekarang ini. Next kita akan ketemu di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Saya Jeremy, undur diri dan ciao.